Shalom. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang beberapa materi. 1. Undang-undang yang mengatur disabilitas yang terkait dengan kelompok disabilitas. 2. Peraturan pendidikan untuk disabilitas di dunia. 3. Peraturan pendidikan inklusif di Indonesia. Peraturan pendidikan inklusif sosial bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang seharusnya diperhatikan dan berkualitas bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Peraturan ini mencakup dukungan khusus bagi siswa yang kurang beruntung seperti siswa dari keluarga miskin, anak yatim piatu, atau anak dengan disabilitas untuk membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka. Manfaatnya adalah yang pertama, menciptakan kesempatan yang setara. Peraturan pendidikan inklusif sosial memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerima perbedaan dan memberikan dukungan khusus bagi siswa yang kurang beruntung. Pendidikan inklusif sosial meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga, membangun masyarakat yang lebih baik. Pendidikan inklusif sosial membantu membangun kesadaran sosial dan empati di antara siswa yang dapat mendorong mereka untuk menjadi warga negara yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap sesama. Aturan-aturan terkait inklusif memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Melalui pengaturan yang jelas dan komprehensif, aturan-aturan ini tidak hanya menjamin hak-hak individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial pembangunan yang berkelanjutan. Asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Pengertian asesmen bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah proses untuk mengevaluasi kondisi, potensi, serta tantangan yang dimiliki anak guna merancang strategi pendidikan yang sesuai dengan konteks pendidikan. Asesmen tidak hanya mencakup kemampuan akademik, tetapi juga sosial dan emosional serta fisik anak. Asesmen bagi anak yang berkebutuhan khusus adalah proses penting yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh kondisi, kebutuhan, dan potensi anak. Pengertian aksesibilitas. Aksesibilitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakses atau menggunakan fasilitas, informasi, dan layanan dengan mudah dan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas merujuk pada penyesuaian atau penyediaan fasilitas yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Aksesibilitas yang baik mencakup aspek fisik, sosial, dan informasi yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengakses semua layanan yang tersedia dengan cara yang sama seperti individu lainnya. Sarana dan prasarana penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung agar mereka dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh sarana dan prasarana yang diperlukan adalah fasilitas aksesibilitas, seperti pintu otomatis dan jalur kursi roda di ruang publik, transportasi aksesibilitas, bis atau kereta dengan fasilitas khusus seperti kursi untuk penggunaan kursi roda dan pengetahuan yang dapat dipahami oleh tunarungu. Teknologi asistif. Perangkat bantu seperti pembaca layar untuk tunanetra dan alat bantu dengar untuk tunarungu, dan aplikasi pembelajaran yang sesuai
untuk anak dengan disabilitas intelektual. Jadi, aksesibilitas merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Setiap individu, terlepas dari disabilitas yang dimiliki, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses fasilitas dan layanan yang ada. Aksesibilitas bukan hanya masalah fasilitas, tetapi juga mencakup cara informasi yang disampaikan dan bagaimana layanan disediakan. Untuk itu, peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sangat penting. Masyarakat yang inklusif akan memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan dan kelompok sosial inklusif. Pengertian dan pendidikan kelompok sosial inklusif merupakan pendidikan untuk menggambarkan masyarakat yang memiliki karakter terbuka terhadap keberagaman budaya yang ada dan memiliki rasa toleransi tinggi serta dapat menerima dan mudah berinteraksi dengan budaya lain. Berikut adalah beberapa peran utama pendidikan dalam konteks ini. Yang pertama, mendorong toleransi dan penerimaan. Dengan berinteraksi dengan teman sebaya yang beragam, siswa belajar menghargai perbedaan dan membangun sikap toleransi. Yang kedua, menumbuhkan empati. Memahami perspektif orang lain yang berbeda menjadi lebih mudah dalam lingkungan inklusif sehingga meningkatkan empati. Pendidikan inklusif adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Dengan menciptakan lingkungan belajar dan inklusif, kita memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka dan berkontribusi bagi masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dan kelompok inklusif sosial adalah dua konsep yang saling terkait. Sebagaimana seorang penyuluh agama, kita akan memiliki peran yang sangat penting dalam mempromosikan dan mendukung pendidikan inklusif dengan menerapkan nilai-nilai keagamaan, membangun komunitas yang inklusif, dan mendorong partisipasi aktif. Maka diperlukan untuk selalu dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan penuh kasih. Rencana pembelajaran terhadap kelompok sosial inklusif dan juga pengaturan kelas yang ada di inklusif atau bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif tidak hanya melibatkan penerimaan siswa yang dengan berbagai perbedaan, tetapi juga menyediakan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa siswa dapat belajar dengan efektif dan mencapai potensi penuh mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi diskriminasi, memberikan akses yang setara kepada semua siswa, dan memfasilitas interaksi sosial yang positif antar siswa dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Ciri-ciri kelompok sosial inklusif dalam pendidikan antara lain: yang pertama, aksesibilitas. Menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan semua siswa, termasuk yang memiliki disabilitas, untuk belajar dengan nyaman. 2. Keterlibatan. Memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai, dilibatkan, dan tidak terisolasi atau terpinggirkan. 3. Pendekatan yang beragam. Menggunakan berbagai metode pengajaran yang bisa mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan siswa. 4. Penghargaan terhadap perbedaan. Menghargai dan menghormati keberagaman budaya,
bahasa, gender, agama, dan kebutuhan khusus siswa. Dengan strategi pengelolaan yang tepat, pendidikan inklusif dapat menciptakan lingkungan yang mendukung semua siswa, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang tidak, serta mempromosikan masyarakat yang lebih adil dan setara. Perencanaan media pembelajaran yang aksesibel. Perencanaan media pembelajaran yang aksesibel merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Media pembelajaran yang baik tidak hanya memperhatikan konten, tetapi juga bagaimana konten tersebut dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Pentingnya perencanaan media pembelajaran yang aksesibel dan juga prinsip-prinsip dasar yang diperlukan harus diperhatikan serta contoh implementasinya. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran inklusif. Yang pertama, menganalisis kebutuhan siswa. Langkah pertama dalam menganalisis kebutuhan dan potensi siswa ini meliputi identifikasi siswa dengan kebutuhan khusus dan memahami latar belakang serta gaya belajar mereka. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan teks diagnostik sangat penting dalam proses ini. 2. Penetapan tujuan pembelajaran. Setelah menganalisis kebutuhan, guru harus menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus relevan dan dapat dicapai oleh semua siswa dengan mempertimbangkan berbagai tingkat kemampuan. 3. Pengembangan kurikulum yang fleksibel. Kurikulum yang digunakan harus fleksibel dan dapat diselesaikan dengan kebutuhan siswa. Ini termasuk penggunaan berbagai metode pengajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan penggunaan teknologi pendidikan. Perencanaan media pembelajaran yang aksesibel adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang dengan menerapkan prinsip desain universal, memanfaatkan teknologi aksesibel, dan menyediakan materi dalam berbagai format. Pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar dan inklusif. Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas dan aksesibel tidak hanya menjadi impian tetapi juga kenyataan yang dapat diwujudkan dalam setiap ruang lingkup. Karya ilmiah pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusif masih perlu ditingkatkan. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua orang untuk belajar dan berkembang, dan termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat seperti menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan menghargai keberagaman, membentuk generasi yang lebih empatik, kolaboratif, dan siap menghadapi dunia yang semakin global. Mengembangkan harmoni sosial dengan mengajarkan nilai-nilai inklusif, penerimaan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti kemampuan berkomunikasi, membentuk hubungan yang erat, dan bekerja sama dengan orang lain. Meningkatkan prestasi akademik semua siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Untuk mewujudkan pendidikan inklusif, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Pihak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus
menyesuaikan kebutuhan peserta didik, mulai dari kurikulum sarana prasarana, pendidikan, hingga sistem pembelajarannya.